Oke, rekan-rekan, selamat datang di kelas katekese dan narasi. Sore hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang kalau dipandang dari sudut ekonomi, itu kita menamainya analisis kebutuhan pasar ya. Jadi kalau kalian menulis sebuah cerita, itu tidak asal menulis ya, tetapi idealisme kita sebagai seorang penulis dengan kebutuhan pasar, mudah-mudahan ketemu pada sebuah titik ya, dan kita mencoba mencari titik itu di mana. Nah, kita ingin belajar dari beberapa sosok yang menurut saya istimewa untuk bicara tentang narasi yang relatable ya dengan pembaca. Nah, istilah relatable saya ambil dari paparannya Marcella FP yang menulis nanti kita cerita hari ini ya. Nah, saya akan mulai dari Seno Gumiro Adjidharma. Kita sejauh ini sudah mulai menulis, mulai dengan narasi pribadi kita. Setelah itu kita mencoba juga narasi orang-orang ya, yang mudah-mudahan juga masih relatable dengan diri kita, juga dengan masyarakat yang lebih luas. Nah, persoalannya menurut Seno Gumiro Adjidharma adalah bahwa sastra itu adalah istilah yang seringkali membuat kita jauh, membuat kita berjarak ya. Sama sebenarnya ya, nanti bimbingan dan konseling, PGSD, pendidikan keagamaan Katolik, apalagi teologi, itu adalah istilah yang ketika misalnya bisa bilang teologi ya, orang tanya ya, teologi apa sih? Nah, itu berarti bahwa sebagai istilah teologi misalnya itu masih jauh, sekurang-kurangnya berjarak ya. Dan itu biasanya terkait dengan mitos, terkait dengan entah teologi, entah pendidikan keagamaan Katolik, agama, lalu konseling dan bimbingan, dan juga pendidikan guru sekolah dasar ya. Kalau dalam sastra itu mitosnya adalah ya sastra itu isinya kan cuma curhat, sentimental. Kalau isinya cuma curhat penulisnya mestinya nggak ada yang beli ya. Yang baca cuma penulisnya sekaligus pembacanya yang beli bukunya sendiri ya. Nah, kita tidak ingin bahwa tulisan kita itu kita beli sendiri, kita baca sendiri ya. Karena kalau begitu berarti kita gagal ya mengundang orang untuk membaca karya kita. Lalu yang kedua, mitosnya adalah bahwa bahasa sastra itu mendayu-dayu sampai orang yang di luar sastra nggak bisa baca. Maksudnya apa sih? Lalu yang ketiga, dan saya kira ini terkait baik dengan pendidikan keagamaan Katolik, lalu pendidikan guru sekolah dasar, bimbingan dan konseling, apalagi teologi ya. Yaitu mitosnya bahwa kalau kita menulis sastra, itu isinya mesti berisi pedoman hidup, nasihat, petuah. Ya. Maka di antara para sastrawan itu ada resistensi ya, semacam perlawanan terhadap sastra-sastra religius atau sastra-sastra dakwah ya. Karena isinya itu terkait dengan pedoman hidup, nasihat, petuah ya. Dan bimbingan konseling itu ada nasihatnya, pendidikan agama Katolik itu ada nasihatnya, pendidikan guru sekolah dasar juga ada keguruannya yang seringkali suka memberi nasihat, apalagi teologi ya yang suka memberi homili ya pada umatnya. Nah, ini adalah mitos yang perlu kita pecah karena ini bisa menjadikan kita berjarak dan bahkan jauh dari pendengar kita ya. Nah, lalu saya mengambil dari Marcella FP yang juga berbicara tentang bagaimana membuat konten yang relatable ya. Relatable itu bisa terhubung dengan market, dengan pembaca kita ya. Apakah pembaca kita milenial, apakah pembaca kita itu orang tua, keluarga muda, dan seterusnya ya.
Maka yang diusulkan oleh Marcella FP ini, bagaimana membuat konten yang relatable dengan market yang milenial. Menurut dia, yang pertama adalah cari masalah. Test the water. Cek ombak. Kalau dalam bahasa Bu Susi Pujiastuti ya. Jadi bahwa masalah yang saya angkat itu tidak hanya masalah saya, melainkan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang lebih luas ya. Dalam bahasanya Mas Angga Dwi Sasongko ya, yang baru saja merilis The Story of Kale. Nanti kita cerita hari ini, Surat dari Praha, dan karya-karya lainnya, mencoba menangkap kegelisahan ya, yang ada baik pada level personal maupun pada level yang lebih luas. Ya. Lalu yang kedua adalah menentukan pesan yang mau disampaikan. Saya mau omong apa di dalam narasi ini ya. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan. Kita membangun keterlibatan dengan pembaca ya. Sehingga karya kita itu bukan karya yang berjarak, apalagi karya yang terpisah dari pembaca, melainkan karya yang terkait dengan kehidupan pembaca kita. Lalu yang terakhir adalah bisa merangkum, menyimpulkan ya. Prinsipnya adalah kita menemukan titik tengah antara idealisme pengarang dan yang tidak boleh kita abaikan ya, pasar ya. Karena kalau karya yang baik tidak diterima di pasar, itu nanti juga menjadi masalah. Ya. Oke, sekarang saya akan meminta kalian untuk saya ingin melihat di chat. Belum ada satupun yang menjawab chat saya, silahkan menulis judul buku, musik, film sebelum paling lama tahun 2010, lalu temanya apa? Ya. Silahkan teman-teman menuliskannya. Saya tunggu ya. Dalam waktu 5 menit sudah ada tulisan di situ. Silakan teman-teman menulis ya. Nah, saya mengambil sebuah film tahun 2016. Judulnya adalah Surat dari Praha. Sebuah film yang menurut saya sangat kaya. Ada banyak story within a story ya. Ada banyak kisah di dalam kisah. Bahkan there are many stories within a story ya. Ada kisah-kisah di dalam sebuah kisah. Nah, saya akan memulai dengan kutipan dari film Surat dari Praha. Kan ku tempuh segala perjalanan untuk pulang ke hatimu. Nah, saya sedang berpikir-pikir mungkin judul tulisan saya akan pulang ke hatimu ya. Sebuah tema yang menurut saya akan menggait pembaca terhadap tulisan saya. Lalu kutipan yang kedua, ketika waktu melahirkan rindu dan kau hanya bisa menunggu, tak ada yang bisa kau lakukan selain memeluknya dalam doa dan menanti hingga nyali terakhirmu usai atau melepaskannya. Dan buat kalian yang mungkin belum pernah nonton film ini adalah trailernya ya. Bahkan di dalam trailernya itu ada banyak tema yang langsung bisa kita ambil sebagai sesuatu yang menarik ya. Waktu merubah banyak hal, politik berubah, kekuasaan berubah, ilmu pengetahuan berubah.
Hanya cinta dan musik yang gak pernah berubah. Musik mungkin, tapi cinta. Saya dewa. Laras, cinta masih bisa berubah. Hatiku jatuh kepadamu. Ngomong sama aku dong. Jatuh dan jatuh kepadamu. Bravo. Kenapa Anda nggak pulang ke Indonesia? Karena saya sudah mengikhlaskan semua. Antara menolak atau dan mencintai semua sekali adalah dua hal yang berbeda. Dan Anda berusaha untuk memiliki keduanya. Jangan sudutkan saya. Saya menolak Orde Baru. Dan atas keputusan itu, saya bilang kepada negara, bukan komunis. Jangankan ngitasin apa yang terjadi, memaafkan diri sendiri aja nggak bisa. Tidak akan membaca saya. Bahwa surat komunikasi. Oke, rekan-rekan, kalau kalian hanya melihat trailer ini saja, kalian sudah mendapatkan banyak hal ya dari surat dari Praha ya. Dan agar kalian lebih jelas lagi, mari kita ketemu dengan sutradara Mas Angga Dwi Sasongko, bagaimana dia membantu kita untuk melihat ya bahwa dalam sebuah kisah ada banyak kisah. Sebagai seorang sutradara, produser, penulis sama Jenny, apa sih kegelisahan kita yang kita pengen tuangkan, yang kita pengen ajak penonton kita berdiskusi tentang hal tersebut. Akhirnya setelah proses 1 minggu kita brainstorm, kita ketemu sama cerita tentang 3 bersaudara. Anak sulungnya adalah Angkasa, anak tengahnya Aurora, anak bontotnya itu Awan, yang hidup di keluarga yang nampaknya bahagia. Sampai suatu hari Awan, si anak bontot ini bertemu sama satu laki-laki eksentrik unik namanya Kale. Namanya aja unik, kayak sayuran gitu. Pertemuan yang membawa si bontot ini mendapati dunia yang berbeda yang selama ini ditawarkan oleh orang tuanya. Dunia baru yang memicu pemberontakan awal dari anak bontot yang menular ke pemberontakan anak tengah, pemberontakan anak sulung, yang kemudian pemberontakan anak ini untuk pertama kalinya akhirnya membawa sebuah problem besar di keluarga, di mana satu rahasia yang selama ini tersimpan terkuak, sebuah luka lama, sebuah trauma yang nggak pernah mereka bayangin sebelumnya. Meskipun kita tak tahu berapa jauh. Dan secara penceritaan itu saya ceritain dengan cara non-linear. Jadi kalau misalnya mau dibilang ini tuh sebenarnya pendekatannya mirip kayak judulnya. Kan nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti itu kan berarti masa depan kan. Cerita tentang hari itu present day. Dan hari ini berarti ada satu hari, present time. Nantinya tuh hari ini. Satu hari di tahun berapa mempengaruhi hari ini. Satu hari di tahun 98 mempengaruhi hari ini. Satu hari di tahun 2004 mempengaruhi hari ini. Satu hari di tahun 2007 mempengaruhi hari ini. Kadang-kadang kita melalui peristiwa-peristiwa kecil atau peristiwa-peristiwa yang kita anggap bukan hal yang akan menjadi masalah besar, tapi sebenarnya peristiwa-peristiwa kecil itu yang mengubah hidup kita, nggak jadi orang yang sama lagi gitu. Dan itu yang terjadi di keluarga ini. Dan kita tak juga kan terhenti. Secara treatment penyutradaraan saya udah bilang saya nggak mau pakai prostetik karena prostetik itu pertama bikinnya. Oke. Sekarang saya mau ke Cesarli Rika.
Silahkan, Cesarilika. Iya Romo, tapi di sini lagi hujan, kedengeran nggak ya Romo? Kedengaran, suara kamu merdu sekali dari sini. Ya, jadi yang seperti saya tuliskan di kolom chat itu Romo, saya menemukan buku yang judulnya 11-11. Itu tulis oleh Fiersa Besari dan diterbitkan tahun 2018. Saya menganggap buku ini tuh ada cerita di dalam cerita karena dia satu judul dan ada 11 cerita serta 11 lagu gitu Romo yang mengantar ke cerita itu. Kalau dilihat dari setiap ceritanya itu, saya menangkap ada nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan lewat cerita fiksi, tetapi kalau cerita itu kita pahamin juga ada di kejadian nyata. Itu mengisyaratkan gitu Romo. Oke, gitu. Dari 11 cerita itu mana cerita yang menurut kamu paling menarik, paling relatable dengan kira-kira calon pembaca kamu? Kalau kamu mengangkat cerita itu, pembaca saya kayaknya tertarik deh. Gitu. Nah, cerita yang mana yang menurut si Shirley paling menarik buat kamu? Kalau menurut saya yang paling menarik itu yang judul yang kedua, Melangkah Tanpamu itu Romo. Mengapa itu menarik buat kamu? Itu menarik karena dia itu menceritakan tentang perempuan tentang perempuan. Silakan teman-teman yang lain mengisi di ruang chat ya. Seorang perempuan gitu yang tiba-tiba merasakan suatu kehilangan gitu Romo. Tapi perempuannya ini harus hidup itu, menurut dia hidup itu harus berjalan meskipun kita udah kehilangan sesuatu gitu. Secara singkatnya gitu Romo. Oke, jadi kira-kira calon pembaca yang akan kamu tarik ya dengan tulisan ini adalah mungkin banyak dari pembaca kamu yang kalau kita kehilangan sesuatu dalam hidup ya, lalu hidup kita itu berhenti di situ ya. Dan kalau dalam bahasa psikologi, teman-teman biasanya menamanya trauma ya. Jadi waktu itu berhenti ya. Entah 11/11/2011 atau 11/11/2020. Nah, itu diskon ya. Bukan seperti itu ya. Ketika trauma terjadi, waktu itu berhenti ya. Meskipun secara kalender tetap berganti hari demi hari, tetapi waktu kehidupan kita biasanya cenderung berhenti. Oke, Shirley, terima kasih ya. Oke, kita drama Cina dengan judul Nothing But 30. Oke, kita silakan. Baik, Romo. Jadi drama ini mengisahkan kisah usia 30. Jadi di drama ini ada 3 tokoh yang diceritakan, yaitu 3 wanita yang telah mencapai usia 30 tahun. Ya, jadi yang pertama itu wanitanya bernama, ini jelas nggak Romo? Soalnya hujan ya. Suara kamu jelas. Jadi, oke, silakan kita. Yang pertama itu orang pertama itu bernama Wang Mani. Wanita ini wanita karir yang belum memiliki suami gitu. Dia itu berjuang banget gitu, untuk kerja keras di
di ibu kota gitu. Nah, terus yang wanita yang kedua itu bernama Gujia. Gujia itu seorang ibu rumah tangga yang suaminya itu CEO program yang kembang api gitu. Oke. Tapi juga mempunyai masalah di dalam rumah tangganya karena suaminya selingkuh gitu. Terus yang ketiga itu wanitanya bernama Song Xiao. Lah itu dia itu sudah mempunyai suami, tapi dia itu masih kayak suami istri, tapi masih apa-apa sendiri gitu, dikerjakan sendiri gitu. Dan mengalami pernikahannya juga mengalami pasang surut, bahkan sampai cerai, tapi di ujung ceritanya itu mereka kembali lagi gitu. Jadi Oke, dari ketiga perempuan ini menurut kita mana kisah yang lebih relatable dengan pembaca yang kamu bayangkan ya, kalau saya nulis sesuatu lalu saya berikan kepada para pembaca saya, mereka akan lebih tertarik. Kisah yang perempuan yang mana kita menurut kamu? Yang sudah berumah tangga sih, Romo, soalnya di sini itu kan menceritakan yang 30 tahun dan rata-rata wanita umur segitu itu udah berumah tangga, bahkan sampai rela untuk berhenti bekerja untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Menurut saya sih itu, Romo. Oke, jadi itu ya, jadi orang-orang yang pada usia 30 kira-kira sudah punya karir tertentu ya. Lalu karena pernikahan, mereka lalu beralih profesi menjadi ibu rumah tangga ya. Kamu sudah pernah nonton ini belum, yang film Korea itu? Kim Ji Young itu. Aduh, saya nonton dramanya semenjak Corona. Itu film hampir sebelum Corona ya. Tetapi pergumulan yang diangkat juga seperti itu ya. Ada sisi yang seringkali belum tereksplorasi ya, dan kalau di Kim Ji Young ya, itu sebuah film Korea berawal dari novel juga dengan judul yang sama. Ibu rumah tangga itu kelihatannya sepanjang film ya, sampai titik tertentu dalam film itu dia adalah istri yang sangat tekun di rumah, sangat penyayang pada suami, juga pada mertua, sampai kemudian suaminya keluarga itu kan memasang CCTV ya di rumah itu, dan kemudian ada momen-momen di mana ada yang aneh dari perilaku istrinya itu ya, dan ternyata istrinya sebenarnya mengalami gangguan mental ringan ya. Nah, film itu pada akhirnya menyadarkan ya bahwa ada sisi yang seringkali direpress ya, ditekan ya, ketika seorang perempuan pengen menjadi ibu yang baik, pengen menjadi anak yang baik, pengen jadi istri yang baik, dan seringkali harus mengorbankan kesehatan mentalnya. Gitu kita ya. Nanti siapa tahu relate ya dengan cerita kamu. Terima kasih. Nothing but 30. Echa, Rindu, ditulis oleh Terelie. Silakan Echa. Baik, Romo. Ya, kamu sudah ada videonya ya. Ya, gimana Echa? Buku yang saya baca adalah buku yang berjudul Rindu yang ditulis oleh Terelie. Dicetak pada tahun 2014. Oke, lolos ya 2014. Oke. Apa yang menarik dari buku itu, Echa? Yang menarik dari buku sini itu ada ditulisnya itu perbagian urutannya itu ada nomor dari 1 sampai 15. Terus kayak awal ceritanya itu banyak tema itu kan. Ada yang menceritain tentang kayak itu kan ceritanya tentang pas
zaman Belanda itu kan. Terus berangkatan dari Makassar ke Makassar untuk umroh. Itu dalam ceritanya awalnya aku pikir cerita tentang kayak zaman tentara Belanda kan. Terus keduanya aku kira cerita tentang ulama yang dari Makassar itu. Terus ketiganya aku kira tentang cerita tentang pemuda nelayan yang asal dari Makassar. Terus yang berikutnya itu aku kira tentang pejabat dari Makassar ceritanya. Terus yang berikutnya banyak juga kan. Terus yang berikutnya saya kira tentang cerita dari dua nenek dan tete yang dari ikut naik ke kapal dari Surabaya. Karena di dalamnya kan kayak banyak tema kan ceritanya. Jadi banyak ceritanya yang menarik, terus menarik perhatian. Yang nanti endingnya yang mana ya itu kan. Terus yang menariknya itu dari semuanya itu kayak yang menariknya itu dari yang tadi dari si ulama itu membantu tadi yang ini yang endingnya itu mau menceritakan tentang si laki-laki nelayan itu dia akan bertobat menjadi kayak dia pelarian kan dari Makassar itu kayak mau melarikan diri menjadi ikut kapalnya Belanda itu kan waktu itu. Terus endingnya itu karena ketemu dengan si bapak ulama itu, terus kayak dia dapat menceritakan pengalaman dia waktu lalu kan, kayak kisah cintanya itu kayak gimana. Padahal laki-laki yang tadi itu kayak melarikan diri itu karena masalah soal cinta waktu dia kerja sebagai kerja sama salah satu bosnya itu kan di Makassar. Dia jadi nelayan pembawa kapalnya, terus diselamatin si anak perempuannya itu, terus pas mau melamarnya itu nggak disetujuin sama bapaknya kan. Terus kayak dia mau melarikan diri dari kenyataan itu kan. Tapi karena si bapak itu akhirnya tidak jadi melarikan diri, dan setelah umroh kembali ke Makassar dan mendapatkan kayak perempuan yang lain gitu. Oke, terima kasih Eca. Jadi kira-kira dari lari dari kenyataan ke menghadapi kenyataan ya. Nah, saya kira yang disampaikan Eca tadi menarik, bahwa kadang-kadang teman-teman sebuah cerita saja itu bisa sangat panjang ya. Dan kalau kita ceritakan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, kita seringkali kehabisan waktu ya. Maka kita mencoba ya untuk mencari sesuatu di dalam cerita yang panjang itu, sehingga ketika kita menceritakannya kembali, lalu kita tetap punya waktu ya untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan ya, misalnya soal berani menghadapi kenyataan. Ya. Oke, karena sudah ada yang Terelie, sekarang saya agak cari yang lain dulu. Ave Mariam, karena film ini dapat mixed review ya, maksudnya ada yang mereview baik, ada yang mereview tidak baik ya, terutama di kalangan orang-orang Katolik. Banyak yang mereview negatif film ini. Anastasia Mela Setiawati, silahkan. Iya Romo. Ya. Selamat sore. Sore juga. Silahkan. Saya menyantumkan judul itu karena emang baru kemarin-kemarin ditonton sih, Mo. Kayak masih teringat aja gitu. Terus menurut saya sebenarnya Mo, kesan pertama setelah nonton itu kaget, ini serius gitu, kayak masa sih gitu. Kan baru ngeliat ya film Indonesia yang mengangkat tentang susteran gitu. Apalagi ini inti ceritanya kan film apa sih inti ceritanya itu kan cinta terlarang antara suster sama Romo gitu. Terus
setelah searching sih ternyata ini emang film buatan. Saya ragu sih mau kalau misalnya ini kisah nyata gitu. Saya kurang yakin aja, tapi kalau misalnya diambil sisi positifnya, ya menurut saya hebat sih gitu, karena Romo dan susternya itu langsung ngajarin katanya. Kan sebenarnya film ini tuh diproduksinya tahun 2016 mau. Terus pertama tayang juga di festival film itu tahun 2018, tapi baru diangkat di bioskop itu tahun 19 kemarin. Jadi kayak ngerasanya tuh salut sih, tapi kesan pertama sebagai orang Katolik, masa sih gitu. Kayak shock ya. Gimana ya gitu. Iya, shock mau. Banyak itu loh apa mahasiswa-mahasiswi pendekat yang waktu itu dapat tiket gratis nonton ya. Dan pulang pada shock semua ya. Banyak suster juga yang nonton. Ya gitu sih, sampai serius gitu. Tapi sejauh ini menikmati sih. Cuman sempat awalnya aja bingung ini alurnya sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi ternyata ketebak di akhir gitu, Mo. Oke, ya Anastasia Mela, terima kasih ya. Mungkin ada film-film yang agak lebih sulit ya, seperti Ave Maryam. Maka kamu nyarinya harus lebih teliti ya. Sehingga cara paling gampang adalah gini teman-teman. Yang menarik perhatian kalian, coba kalian search di Google ya. Udah ditulis orang belum? Kalau misalnya udah ditulis, mungkin kalian harus mencari sisi yang belum banyak ditulis ya. Nah, kreativitas kalian ada di situ ya. Makanya saya minta kalian untuk mencari buku, film yang lebih kekinian ya. Mudah-mudahan belum banyak digarap oleh para penulis yang suka nulis blog atau yang senang film lalu nulis review-review itu ya. Oke, terima kasih Mela. Oke, sekarang saya ke yang cowok dulu ya. YB Andiko Kimino Nawa. Silahkan. Andiko. Ya. Silahkan. Jadi itu film yang tahun 2016, Romo. Sebenarnya itu bukan film nyata tapi anime yang dari Jepang atau film fiksi. Nah, yang menarik perhatian saya itu karena si penulisnya itu yang membuat ceritanya itu menghadirkan dua tokoh yang dipertemukan secara misterius, Romo. Karena mereka bisa bertukar tubuh. Oke, ya. Satunya tidur dan bermimpi, pada keesokan harinya mereka yang perempuan jadi cowok, yang cowok jadi perempuan. Nah, masalahnya yang perempuan itu bernama Mitsuha, dia tuh ingin sekali ke Tokyo karena dia berada di desa. Nah, sedangkan yang cowok itu Taki, dia itu bergulat di Tokyo. Ya, dia seorang pelajar dan mengejar impiannya untuk kuliah dan dia kerja paruh waktu. Nah, ketika mereka saling bertukar tubuh itu, tanpa disadari mereka itu saling membantu satu sama lain, Romo, untuk untuk mencapai impian masing-masing. Nah, tapi pada akhirnya yang bikin saya mind blowing itu karena sebenarnya yang perempuan itu sudah meninggal, Romo. Oh, oke, ya. Ternyata mereka itu berbeda 3 tahun. Nah, karena mereka sudah saling saling mengenal dan saling membantu, si cowok itu tadi berusaha buat bertemu dengan si cewek tadi itu, Romo. Oke. Dan karena keteguhannya itu, karena kesadarannya bahwa dia sudah dibantu banyak itu, mereka dipertemukan tuh secara epik, Romo. Karena ada cerita lain. Ketika si cowok itu berusaha, dia itu mengubah peristiwa. Karena sebelumnya perempuan itu tuh meninggal karena ada bencana alam. Oke. Karena laki-laki itu tahu, ia bisa menyelamatkan perempuan itu dan satu desa itu. Oke, Andiko, buat saya ceritanya menarik ya. Jadi jangan menyepelekan ya, kalau itu bentuknya anime tidak berarti bahwa tidak bicara sesuatu tentang kemanusiaan ya. Maka nanti tugas Andiko adalah mencoba bagaimana anime ini relatable ya dengan soal kemanusiaan yang
kita punyai sekarang ini ya. Oke, saya akan ke teologi ya. Faris. Silahkan Faris. Atamuking. Ya Romo. Oke. Dari teologi. Sore Romo dan teman-teman. Ya. Bukunya apa atau yang kamu baca? Filmnya ini. Oh, film ini ya. Film. Okay. Filmnya berjudul All the Bright Places. Sebuah film drama romantis namun yang mengangkat suatu hal yang sensitif. Film ini dirilis tahun 2020 baru-baru. Mengenai tentang gangguan mental dan bunuh diri. Ya. Ini tema yang berat, tetapi sekarang ini banyak ya dibicarakan. Misalnya kalau kalian mendengarkan lagunya Hindia ya. Lalu nanti kita cerita tentang hari ini juga ada ya. Yuk lanjut. Ya. Film ini tokoh utama itu dua, yakni Violet dan Vince. Keduanya ini itu membawa trauma masa lalu. Violet itu dengan traumanya kakaknya meninggal akibat kecelakaan bersama dia di sebuah jembatan. Lalu Vince ini dengan trauma masa kecilnya yang dimana ayahnya itu tak terkendali, emosinya itu tak terkendali sehingga dia sering mendapat seperti aniaya gitu sehingga ada bekas robek di bagian perutnya. Nah, yang pertemuan dari Violet dan Vince ini ketika terjadi di sebuah jembatan, tepatnya di tempat kecelakaan Violet bersama kakaknya. Nah, ketika itu pertemuan mereka itu semakin mendalam dan semakin mengenal itu ketika diberi tugas oleh dosen mereka untuk mencari tempat di Indiana di bagian Amerika sana dan menulis apa yang mereka dapat dari tempat itu. Nah, dalam pengalaman perjalanan mereka bersama itu, Violet ini belajar dari Vince bagaimana dia menyembuhkan traumanya. Namun di akhir cerita ternyata Violet ini tak sadar bahwa Vince juga memiliki trauma masa kecilnya. Sehingga saya di situ saya berefleksi bahwa kadang ketika kita dibantu seseorang itu, seseorang pun ternyata sedang membutuhkan bantuan gitu. Terus dari Vince juga Faris karena kurang dari 1 menit ya. Saya mengutip kata-kata dari film itu di sini. Bahkan